kesohihan riwayat itu, Ustaz. Sip, oke. Saya cuma sebentar, saya kan, kasih tahu ini dulu ya. Kan jadinya kan bukan kita kencang-kencangan anak kurang Iya, sip, oke. Antum tampilkan itu, anak cari, antum cari gitu biar bareng-bareng, Ustaz. Nanti ada Siap. Okay, saya cuma mau tampilkan ini, bisa? Iya. Silakan, Mas. Sip. Tadi kalau yang tanya pengkafiran Wahabi secara jelas itu ada di kitab Syarah Nawaqidil Islam di halaman 412 sama 413. Ini ta'yin kafirnya. Dia mengatakan di pembahasan ke-13 al-mas'alatu as-salisa asyarah du'atu syirki minal muntasibina lil Islam min hadhil ummah, para pengajak kepada kesyirikan dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam dari kalangan umat ini. Nah, itu pertama, wamin a'immatil kuburiyah al-musyrika fi qarni samin, termasuk imam-imamnya penyembah kubur yang syirik pada kurun ke-8. Ada pertama yang masyhur saja, Taqiyuddin As-Subki. Saya rasa perlu ditanya lagi siapa beliau. Terus ada Ibnu Batutah, masyhur. Kemudian siapa lagi ya? Al-Jurjani, penulis kitab At-Ta'rifat, itu juga syirik. Kata ini kalau tidak salah nama penulisnya Khalid bin Ali Al-Ghamidi Al-Murdi, kalau saya tidak salah. Kemudian ada Syekh Muhammad Sulaiman Al-Jazuli, penulis kitab Dalailul Khairat. Ini kalau di Indonesia ada santri kurang tahu beliau, ya berarti jarang ngamalkan dalail. Kemudian As-Sanusi, Imam As-Sanusi, penulis kitab Ummul Barohin dan syarah beliau. Lagi syirik. Kemudian As-Suyuti. Nah, ini kan banyak kita belajar kitab beliau di pondok ya, Jami'us Shogir, Asbah wan Nazoir, itu juga syirik kata mereka. Dan masih banyak lagi sih. Cuman ya cukup lah. Syirik ya ulama-ulama kita menurut kawan-kawan Wahabi. Ada. Ini Mas Najib itu meminta rawi-rawi di dalam hadis yang disampaikan Ustadz Hilman tadi, katanya mau dicek itu rawinya. Kira-kira Mas Najib rawinya ini Bang Abu Muawiyah Anil A'mash an Abi Soleh an Malik Adar. Antum cari Malik Adar, Abi. Antum jangan banyak ini, Abi. Antum juga nyari. Ustadz Hilman nyari, ana nyari ya. Oh, yang antum mau permasalahkan di situ Malik Adar. Siap. Boleh enggak? Ya, maksudnya ini antum nasihatin sedikit Abi nih, Ustadz Hilman. Jadi kalau mau kayak antum gitu ya, belajar lagi gitu kayak antum gitu loh. Sebenarnya begini, saya itu jangan pernah sampai kita yang nanya, orang nanya kemudian menjelaskan itu direndahkan, Abi. Jangan bukan kayak gitu. Malik Adar itu saya sudah ikutin. Makanya antum cari, bukan nyerocos gitu, bukan. Kita pakai data, Bi. Kata antum senangnya pakai data, pakai angka. Antum datangkan data tadi 2930 aja nggak bisa tadi, Abi. Kalau terjemahan ya nggak apa-apa sih menurut ana. Cuma kan kita cari lagi gitu loh, paling bagus. Ya, masalahnya apa? Bukan dengan ini kan kita, kalau antum yang ana lihat itu mau cari kalah menang gitu, bukan pembenaran, Ustadz. Bukan gitu caranya. Kita cari mana, oh ini ternyata salah, wah ana yang salah gitu, nggak apa-apa, kita ngaku salah. Khair insyaallah, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Ini mempermasalahkan Malik Adar. Silakan sampaikan masalahnya apa di Malik Adar. Ya nanti makanya belum dicari kan, belum dicari. Masih sekilas saja anda lihat Malik Adar ini gairu masyhur gitu aja. Kenapa gairu masyhurnya, kan belum sampai ke situ. Harus dicari lagi. Nggak berani anak ponis langsung gairu masyhur sampai di situ, cari lagi. Jangan berhenti mencari gitu loh. Butuh waktu yang lama. Kan boleh juga, boleh aja kan seperti itu. Oke, saya jawab sedikit ya. Jadi pembahasan ini kan orang Wahabi nggak terima dengan tuduhan seperti itu, dan Ustadz Hilman sudah menunjukkan buktinya. Ini seharusnya udah ranah orang Wahabi untuk menunjukkan gitu loh, bukan kan? Iya, makanya kita bukti yang itu kita buktikan lagi, Bang Bejo. Buktikan Mas Haji. Ente kan mempermasalahkan Malik Adar, berarti ente iya, harus makanya buktikan. Di mana? Makanya belum. Makanya karena Mas Hilman mau cari Ustadz Abi gitu loh. Gak usah ke Pak Kabin. santai. Ajib, jangan ke kamu. Boleh izin, memasalahkan sebentar.
Di sebentar. Ya, satu-satu ya. Boleh bernarasi host. Kita ini umat muslim yang baik, gunakan bahasa yang baik. Ini host, siapapun yang berada di belakang Salafi Wahabi, yang mendukung Salafi Wahabi, biasanya suka terlalu overconfident, percaya diri bahwa dirinya yang paling memiliki data yang valid, dirinya yang paling lebih memahami tentang sabda-sabda Nabi, dirinya yang paling memiliki otoritas penuh untuk menjadi penerjemah Nabi dan menjadi mufassir yang tunggal. Itu fakta. Permasalahan yang sedang dibahas ini adalah tentang hukum tawassul terkait dengan hadis yang tadi dari Malik Ad-Dar itu, yang tentang Bilal bin Haris Al-Muzani. Itu yang mengkritisi tentang kedoifan hadis itu baru bermunculan, dan itu diangkat-angkat oleh orang-orang yang beratasnamakan manhaj. Bukan hanya ini, termasuk tema-tema Maulid Nabi juga sama. Itu selalu diangkat Bani Fatimiyah. Kemudian tema yang lain ada tentang sejarah, katanya sejarah Abul Hasan Al-Asy'ari memiliki 3 fase. Mereka pendusta. Kalau kembali lagi pembahasan tentang at-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini harus kita lihat secara fakta keilmuan. Yang pertama itu dilihat secara madhab. Hukmu tawassuli bin Nabi sallallahu alaihi wasallam indal madhahibil arba'ah, indal imam Abi Hanifah, wa indal imam Malik ibn Anas, wa indal imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, wa al imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian dari imam-imam yang lain. Nah, ini harus dijelaskan. Yang kedua, tentang pendapat-pendapat dalil bahwa kenapa 4 imam madhab atau madhab yang 4 itu menyatakan yajuzu tawassul bil anbiya'i wal awliya'i ba'da mautihim wa huwa madhabu aktsaril ulama. Itu alasannya karena itu merupakan jumhur, dan fakta sejarahnya termasuk tentang hadis yang tadi. Hadis yang meminta tawassul kepada kuburan Nabi Bilal ibn Haris Al-Muzani. Dan hadis tentang tawassul itu bukan hanya itu saja, tapi yang dikritisi saking antinya terhadap tawassul bin Nabi, itu langsung mereka berupaya untuk mengangkat tema kedoifan atau tema derajat hadisnya. Nah, ini yang harus dibahas. Pertanyaan besarnya, bagaimana tentang hadis yang disebutkan tadi oleh Yai Hilman? Udah sangat jelas beliau yang menyampaikan itu. Hadis yang tentang menyebutkan Bilal bin Haris Al-Muzani itu, ini muncul kalau dalam terjemah bahasa Indonesia, penerangan bahasa Indonesia yang mendoib-doibkan hadis ini muncul dari tayangan videonya Ubaidillah, Ustaz Ubaidillah itu. Nah, Bilal Haris ini itu hadis apa asar, Ustaz? Dengar dulu. Ini kan di zaman Umar. Baik, beda loh hadis sama asar, Ustaz. Antum hati-hati juga. Iya, dengar dulu. Saya mau selesaikan dulu. Iya, dengar dulu, Salafi, dengar dulu. Ini kisah tawassul Bilal bin Al-Haris itu harus dikenal dulu. Yang pertama, biografi Bilal bin Al-Haris Al-Muzani. Beliau salah satu sahabat Nabi. Ia berasal dari suku Muzayyanah, sebuah suku yang bermukim di pegunungan Asy'ar dan Ajran. Itu banyak pembahasannya. Ahmad bin Abdullah bin Al-Barki mengatakan bahwa Bilal bin Haris adalah suku Muzayyanah yang pertama kali menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah pada bulan Rajab tahun yang ke-5 Hijrah. Al-Bukhari menyatakan dia digolongkan sebagai penduduk Madinah. Itu secara biografi. Nah, secara redaksi hadis, kembali lagi, ini secara biografi bahwa Bilal ibn Haris Al-Muzani ini betul-betul sangat dikenal. Yang digarisbawahi adalah oleh orang-orang Salafi itu dari Malik Ad-Dar. Sekarang pertanyaannya, apakah hadis itu hanya ada di dalam keterangan yang menyebutkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah tadi saja? Pertanyaannya, kalau para ulama ahli hadis menyebutkan, di dalam kitab yang lain ada, sudah kita tunduk menyebutkan bahwa itu fakta sejarah. Contoh, hadis yang tadi itu termaktub dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kemudian dalam Dalailun Nubuwah lil Baihaqi, kemudian dalam Tarikh Dimas Ibnu Asakir, kemudian dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu yang sering digunakan itu. Kenapa mereka tutup mata dan tutup telinga ketika melihat redaksi dari Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah? Kemudian dalam Fathul Bari
Fathul Bari juga sama pegangannya orang-orang Salafi, tapi mereka suka mensunat, kalau kata Sultan Mataram itu, mensunat, dia yang sunat. Kemudian dalam Al-Irsyad fi Ma'rifati Ulama'il Hadis Al-Khalili, itu semuanya bersumber dari Malik Ad-Dar. Tidak ada yang menyebutkan tentang itu derajat hadis. Karena kalau orang-orang Salafi itu, bagaimana caranya orang itu harus menerima pendapatnya, sekalipun pendapat yang berbeda itu adalah pegangan jumhur bahkan ijma, mereka satu akan mendustakan itu, oh itu hadisnya dhaif. Yang kedua, oh itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Oh itu tidak terdapat di dalam kitabnya. Padahal kalau kita jujur, yang disebutkan oleh orang-orang Salafi selalu bermuara ke kitab yang sama versi mereka, ke website yang sama versi mereka. Mereka tidak mau jujur dalam berbicara itu. Jadi begitu Abi. Saya dengarkan cuma begitu aja. Saya perdengarkan itu. Oke, jazakallah. Ini sudah disampaikan ya tentang riwayat tersebut oleh Mas Andunisi. Sekarang kalau Mas Ajib itu mau menggugat bahwa riwayat itu lemah, silakan sampaikan hujahnya. Kan belum, kita masih mencari Abi. Antum ini gimana sih? Oke, kalau masih mencari jangan terlalu percaya diri. Saya sampaikan Enggak, derajat hadis. bukan percaya Dengarkan diri dulu. Ustaz, bukan. Salafi Yang tadi percaya antum diri. sebutkan ini Anda mulai tulis Ustaz. Anda mau cari juga Ustaz. Boleh aja, cari. Ustaz. Nggak apa-apa. Ini Iya. dengarkan, derajat Ya, hadis menurut Al-Imam Al-Baihaqi, antum carinya derajat hadis Iya, iya. tentang hadis Siap. Bilal bin Haris Al-Muzani inda Al-Imam Al-Baihaqi. Menurut Siap, Imam siap, Baihaqi, menurut Ibnu Katsir, menurut Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis ini sahih. Antum pelan-pelan Ustaz, Anda tulis pelan-pelan juga ya. Coba Atau tulis rekam, Arab enggak ya. apa-apa ya. Anda minta rekaman yang antum bacakan Boleh, tadi. sangat boleh. Antum Siap. biar lebih jujur, San. Iya, Antum iya. buka ini. Anak khair kalau Anda Ustaz, anak khair aja kalau Anda. Jadi Kalau- bagus, tapi antum jangan membabi buta membela Salafi. Enggak, Salafi Anda nggak Wahabi kayak itu gitu. udah di Yang luar benar itu benar, udah yang di- salah udah salah. dikontra. Ngapain bela yang nggak benar? Kalau itu benar begini, kita kan sudah sebut kebenaran. Nanti dulu Abi, Anda minta atau Jadi gini, hukum Ustaz, tawassulnya Anda- itu yang di garis Anda- bawahinya. Antum yang mana ya Ustaz? Boleh Ya, ya, Ajib. yang kita bantu. Coba ya. Boleh saja. Antum kita dengar tahu. saja. Antum dengar saja. Antum dengar. Antum Oh iya, iya, ketik. bentar tak. Antum ketik lah. Bil-lughal Arabiyah wala bil-lughal Indonesia. Oke, Lebih Arabiyah lah Pak Sabi. Tayyib, ma fi muskilah. kita Tayyib, isma'ni al-awwal. Nah. Tayyib. Tajannab minasyabakat al-ankabutiyah inda salafiyyin. Itu yang pertama. Jauhi Salah kelas ini ismul website. kitab, ismul kitab, Ya, antum cari ini clue-nya aja. Sekarang di zaman website bro. Di Ya, zaman nah. AI sekarang. Lakin sabtub alhan, fil Oh, iya, kitab. sabtub. Saya bantu dua Tafadhol. saja Bang ya. Bantu Betul, Ustaz betul. Hilman. Ya Hilman, derajat hadis ini didoibkan oleh satu orang dan itu hanya berdasarkan asumsi. Tapi kita lihat derajat hadis menurut Al-Imam Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memang menyebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dalam Fathul Bari, kemudian dalam Tarikh Dimas, dalam Ilmu Nubuwah dan lain sebagainya. Ya Hilman dilanjutkan ya. Saya ini Iya. beres-beres dulu nih. Wajib. Nanti dicari lagi. Baik, syukran laka. Ini tinggal dilanjut. Saya cuma memberikan gambaran bahwa tidak seburuk yang dibayangkan Salafi, orang-orang di luar Salafi itu tentang memahami ilmu. Justru sebaliknya, mereka jujur. Orang-orang, saya tidak menyebutkan aswaja ya, karena di luar negeri itu nggak banyak aswaja yang mengatasnamakan aswaja. Tapi mereka secara keilmuan selaras dengan aswaja, peduli terhadap amanah ilmiah. Mereka selalu mengambil pendapat itu. Kalau websitenya yang lebih objektif seperti Darul Ifta Al-Misriyah sudah objektif teruji, tidak mengambil Indonesia. pendapat dari website begitu. Tapi terkadang Ustaz Hilman, Anda izin ya, Abi. Anda izin dulu. Irsali Udah ada. Ustaz Hilman udah dikasih clue-nya tuh, ya Hilman. Tinggal dilanjut. enggak, nanti aja Anda cari Ustaz, enggak apa-apa kok. Nggak usah cari saat di depan Enggak, antum nanti ada. lama di sini Ustaz. Maksudnya Nah, Ya ada di di Ustaz depan Hilman, ini. dia Hilman itu lengkap kitabnya. Fathul Apa tidak banyak Bari. alasan antum banyak cari Enggak ada informasi banyak aja alasan dari Ustaz. Ustaz Hilman. Enggak kayak gitu, Ya. enggak perlu Ya, banyak Allah banyak bayar. alasan dan sebagainya. Enggak boleh. Nggak banyak. Jangan. Ini di Antum depan ini membelanya Iya, enggak babi apa-apa buta itu aja itu. Ustaz Hilman, enggak apa-apa ya. Iya, jazakumullah khairan, Kita barakallahu baca fikum. bareng-bareng. Ya. Assalamualaikum ya Di Habib. kitab Fathul Habib, Bari izin ya. Siap Zat. Warwa ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahihin min riwayati Abi Soleh As-Samman an Malik Ad-Dar kana khazinu Umar qala asoban naskohtun. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bi isnadin sahihin. Satu. Terus Ya. Bidayah wan Nihayah. Imam Ibnu Hajar Imam Ibnu Katsir mengatakan kalau terkait
yang riwayat yang antum bawa tadi, anna rojulan tadi itu mana tadi, waqala al-hafidh Abu Bakar al-Baihaqi akhbarana Abu Nasir bin Qatadah wa Abu Bakar al-Farisi qala haddatsana Abu Amr bin Matar haddatsana Ibrahim bin Ali ad-Duhali haddatsana Yahya bin Yahya haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Malik itu ad-Dar qala asoban nas qahtun fi zamani Umar ibn al-Khattab faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah istaskillaha li ummatika fa innaha qad halaku fa atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala i'ti Umar ila an qol fa atar rajul fa akhbara Umar faqala ya rabbi ma'alu illa ini saja. Wa hadza, kata Ibnu, poin penting kan di sini komentar Ibnu Katsir, wa hadza isnadun sohihun. Terus apalagi Zat? Sudah sanadnya sudah ya. Yang bawahnya itu apa Ustaz Hilman? Yang bawahnya tadi itu. Wahai isnadun sahih. Setelahnya. Oh, setelahnya qala Tabrani haddatsana Abu Muslim di atas. Masih berkaitan enggak dengan yang di atas? Makanya kalau kayak ditunjukkan gini nggak bisa Ustaz. Ana harus gimana? Ya sudah, antum carilah. Di bawah antum buka gini. Di bawah itu Ana cari lagi gitu. Di bawah itu sudah terkait riwayat yang lain, Bang. Iya, berbeda kan itu ya, enggak berkaitan dengan yang di atas. Iya. Terus nggak ada, cuma nanya aja Ustaz. Iya, sudah sama. Kalau begitu dua pengomentar kita tahu, Bang. Ibnu Katsir apa namanya? Ada kitab beliau masyhur di masyhur indana wa indakum. Terus apalagi Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis Nuzhatun Nazar, menjadi salah satu patokan di dalam mustalahul hadis. Beliau katakan sahih, pensyarah paling masyhur dari kitab Sahih Bukhari. Nah, sekarang yang bilang ini bermasalah itu siapa? Albani. Kalau Albani kalau rujukannya Albani, saya enggak nganggap Albani, jangankan ulama, serius saya enggak, Albani itu nganggap Ustadz pun enggak, dungu ya. Wah, kalau anak nggak berani kayak gitu. Iya, coba sebutkan satu saja sanad Albani yang sampai ke Nabi, satu aja, satu torik saja, nggak usah banyak-banyak, satu. Anak nggak berani Bang. Iya, saya tanya kalau memang Albani langsung dungu gitu kan harus kita cari juga. Aneh bro, Albani maksudnya begini. Nggak boleh kayak gitu satu iya, saya kasih tahu ya, seumur umur begini Bang, kalau antum belajar hadis ini di dalam ahli sunnah wal jamaah, entah itu Asy'ari, Maturidi atau Atsari, tidak kita temukan satupun orang yang mempermasalahkan hadis Sahihaini sampai datang si tukang jam ini. Terus saya harus bilang apa ke tukang jam itu? Wah, luar biasa Anda, begitu. Mujadid pembahasan hadis. Ya, pokoknya intinya antum jangan kayak gitulah satu teman. Terus saya harus bilang ya, maksudnya kan nggak perlu di apa kayak gitulah. Oke, saya kasih contoh lagi yang lain. Ibnu Abdul Wahab lah. Dia bilang orang sebelum dia dan guru-guru dia nggak paham kalimat la ilaha illallah. Si dungu ini, si tolol ini. Dia bilang orang sebelum dia. Jangan ngomong kayak gitu. Anak turun, Anak nggak berani. Nah, saya mau tanya, antum mau bilang apa ke orang-orang begini? Coba. Anak nggak biasa. Coba gitu. antum komentarin. Jangan. Atau saya tampilkan datanya. Takillah itu, Pak. Nggak boleh. Gitu. Loh, kenapa kalian menutup mata dari orang-orang seperti mereka? Giliran ulamanya berbuat salah dia tutup mata. Ini tawa-tawanya mungkin mau menyampaikan sesuatu. Begini, saya mau kritik sedikit. Datang-datang dia menyuruh abi atau host kita untuk belajar lagi. Datang-datang dia langsung menyuruh abi untuk belajar lagi kan gitu ya. Lalu dia mengatakan seperti inilah si Hilma. Nah, kalau begitu baru. Nah, secara logika itu berdasarkan perkataannya itu bersaing dengan Hilma ini. Nah, las-las setelah menanyakan dalil, yaitu nampaknya seperti orang belajar bukan debat. Jadi itu gimana? Katanya ada permasalahannya.
sekali melawan si Hilman itu seperti orang belajar. Itu kan Enggak, dia mempermasalahkan tentang riwayat Malik Ad-Dar itu. Sudah disampaikan hujahnya bahwa riwayat tersebut itu sahih oleh Mas Andunisi tadi kan. Hujahnya sudah jelas. Kemudian Ustadz Hilman juga sudah melihatkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa sanad hadis itu adalah sahih. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan sahih. Kemudian dia mau menolak, ya harus ada hujah juga kan. Kalau hujahnya bersandarkan kepada Al-Albani, ya kita tidak menerima kan. Ya, itu juga lari-larinya itu. Ini nggak jelas ini. Kalau ada permasalahannya dalam contoh di tawassul ini, jelaskanlah. Nah, jelaskan itu permasalahannya apa. Nah, kenapa sampai tawassul ini, kenapa ada orang sampai melakukan tawassul ini padahal diharamkan oleh Nabi, kan itu mesti jelas datanya. Ini datang-datang mengharamkan, nggak tahu dalilnya mana gitu. Nah, kalau memang nggak haram, ngapain dipersoalkan kan gitu? Kan itu masalah subhat. Nabi juga bilang tinggalkan yang meragukanmu. Bukan yang haram. Subhat itu bukan yang haram kan? Bukan yang subhat itu diantara halal dan haram. Itu Wahabi. Ya, mereka itu ya fanatiknya kan kepada ulama-ulama mereka saja, Mas Zaiko. Kepada Muhammad bin Abdul Wahab, kepada Al-Albani. Kalau di luar ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, ajaran Al-Albani itu ya mereka tolak. Padahal tadi dia bilang, kalau kalah ngaku kalah aja lah, seperti aku kalau sudah itu salah, aku mengaku salah. Ini kalau udah dia salah, udah dijelasin, ini malah pindah taupik, ya gimana mau dipaham kalau begitu? Jangan, nggak usah pindah taupik lah, fokus saja itu sampai kelar. Iya. Ini dari subhat sampai ke permasalahan nggak jelas gitu. Kalau masalahnya pada tawassul, ya fokus di tawassul itu, di mana dalilnya itu haram kan gitu. Ini yang diharamkan yang orang yang meriwayatkan. Yang meriwayatkan juga tidak ada masalahnya kan, para ulama kita tadi sudah mengatakan sanadnya sahih. Ya itu dia itu masalahnya, kalau sudah dijelaskan malah seperti orang belajar dia. Jadi ini debat atau belajar. Kalau mau belajar ambil ilmunya, kalau mau debat tunjukkan lawan dalilnya itu. Kan gitu. Ya. Berarti betul kata Ahok ya kan. Kalau bodoh itu belajar, kalau pintar itu ngajar. Jangan bodoh kurang ajar. Iya, cuma cengengesan lawan Ustadz Ilman. Ya, Mas As-Senani, silakan. Mas As-Senani, silakan, apa yang mau disampaikan? Oh iya. Pria tulen itu coba dari tadi ngetik aja dia kayak nggak capek-capek. Inilah pria tulennya ini. Nah, takut kayaknya dia naik saat, soalnya tadi malam dia itu sangat mendukung Ibnu Syihab. Saya itu sampai bilang ini, wah, Wahabi dan Rofido kerjasama sekarang. Pas diskusi jadi bagong tadi malam, jadi berhala. Mereka kalau debat ngerasa kalau suaranya lebih besar mereka lah yang benar. Yang saya sudah puas hatikan tadi, dia menyuruh Abi itu belajar lagi. Nah, kalau saya yang dia suruh belajar itu nggak apa-apa itu. Ini host kita disuruh, enggak apa kalau ilmunya itu tinggi. Mungkin kita bisa tahu ilmu tinggi itu kalau ditunjukkan gitu loh. Tawa tadi udah naik apa Ustadz Abi naik kan aja dia tadi dari Salafi katanya.
Dia mau Dia turun protes. sendiri. Dia mau protes Dia katanya. turun sendiri. Turun sendiri tadi dia. Hmm. Dia dari Salafi Arab katanya. Dia mau joget-joget. Apa itu nama yang lagi viral tuh di Arab tuh? Jib sekarang Ustaz di Arab apa namanya eh, joget Maulid haram tapi Maulid bid'ah tapi konser apa acara apa itu Iya, yang pakai baju-baju seksi itu kan. ya itu dia kayak begitu kok diikuti ya. Maulid Nabi bid'ah. Tahlilan bid'ah. Intinya itu teman-teman yang ada di sini ya. Saya mau Kurang tanggapi lebih. tentang bid'ah itu. Nah, Ya, bid'ah silakan, itu, Mas. bid'ah itu kalau ditanyakan apa ya? Kalau ditanyakan hukumnya bid'ah itu mengarah ke bahasa Arab. Nah, bid'ah tundolala kan begitu. Tapi kalau ditanyakan artinya itu mengarah ke bahasa Indonesia. Jadi ini dua hal yang berbeda. Dalam bahasa Arab itu masuk neraka. Nah, itu mesti diikuti karena itu berdasarkan hukum. Tapi dalam artian bahasa Indonesia, bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Nah, ini dipisah. Bid'ah yang secara hukum berdasarkan perkataan dalil mereka itu bahasa Arab. Nah, tapi artinya itu bahasa Indonesia. Sesuatu lalu dia sambungkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu haram, kan gitu. Kan nggak nyambung jadinya kan? Nah, Bid'ah itu kan maknanya dua. Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Bid'ah itu kan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan Nabi tidak melakukannya. Tetapi setelah zaman Nabi dia kan ada yang baik dan ada yang buruk. Maulid Nabi atau tahlilan itu baik atau buruk? Di mana di situ kita mendoakan, membaca ayat suci Al-Quran, berdoa. Di mana letak buruk kan? masalahnya Wahabi tidak kenal yang namanya bid'ah hasanah. Ya itu Begini, tadi. begini Mas Bejo, mereka menganggap bahwa Maulid itu buruk karena mengkhususkan membaca Al-Quran di bulan Maulid itu, kemudian mengkhususkan zikiran, mengkhususkan sedekahan pada tanggal 12 Rabiul Awal ya. Nah itu, jadi mereka mengkhususkan itu nggak boleh karena harus ada dalil yang mengkhususkan Mas Bejo. Ini lebih bermanfaat dalil daripada baca Quran di sini. Kalau kita mau baca Quran mesti ada dalil dulu lah. Mesti ada perintah. Ya ngapain kan Jadi gitu. nggak Jadi dungu kita ini dalam agama ini dipersulit kali lah kita mau baca Quran aja. malam satu ibadah kalau tidak dalilnya. Boleh. Ya, ya nggak apa-apa. Apa Wahabi di bawah aja ya, belajar dulu ya. Kalau nggak mau naik. Ya udah tawa naik, capek kamu ngetik di situ nak. Ya, jadi nggak usah keliling. Kalau mau debat ya debat aja, nggak usah. Debat itu beda sama belajar. Itu Wahabiyah yang ada di bawah. Nah, itu lain kali kalau mau naik itu permasalahannya. Jangan sampai saya mengatakan Wahabi lebih buruk keilmuannya daripada Gufron. Coba Mas Bejo ditanggapi ini. Saya mewakili Wahabi ya. Saya mewakili Wahabi. Jadi kenapa Maulid itu mereka katakan adalah perbuatan yang bid'ah, sesat, masuk neraka? Karena di dalam Maulid itu kan umat Islam mengkhususkan membaca Al-Quran, mengkhususkan zikir itu di bulan Maulid. Padahal tidak ada contoh dari Nabi yang seperti itu. Nabi tidak pernah mengkhususkan zikiran, kumpul-kumpul, kemudian menceritakan sirah beliau pada bulan Maulid itu. Seperti itu Mas Bejo. Silakan. Nggak punya energi, saya jadi penonton saja.
Atau Mas Zaiko Mereka untuk menanggapi apa yang ada di otaknya Wahabi seperti itu. Apa, coba ulang pertanyaannya karena saya menyusun telur untuk Maulid ini. Jadi begini, para Wahabi itu mempermasalahkan Maulid karena umat Islam itu mengkhususkan zikir, mengkhususkan Al-Quran, mengkhususkan sholawatan itu pada bulan Rabiul Awal. Padahal yang seperti itu Nabi tidak pernah melakukannya. Seperti itu Mas Zaiko. Yang lain aja ya yang tanggapi, soalnya ada tamu saya yang spesial datang. Mohon maaf saya izin turun sebentar ya. Ada tamu saya. Itu host ditanya saja kan, kalau Maulid Nabi Maulid Nabi dilarang, kenapa Wahabi bikin Maulid bin Bas? Sejak kapan bin Bas itu lebih mulia daripada Nabi? Berarti kita balik tanya ya supaya mereka juga mikir ya. Iya, nanti dibilang mana contoh Maulid, mana itu Maulid bin Bas, bohong, dustalah segala macam rupa, difitnah. Padahal di YouTube ada itu Maulid bin Bas, tinggal tulis saja Maulid bin Bas, langsung dapat itu. Assalamualaikum, host. Waalaikumsalam. Iya Mas, Bang Bro, Ya, dari silakan. Banten. Ya, silakan. Hanya pendengar dan memandang dari ustadz-ustadz semua, baik dari Wahabi maupun Salafi. Sebetulnya Islam itu begini, host. Kalau memang artinya Islam itu banyak, bermacam-macam Islam. Maksud saya itu sudahlah, nggak usah berdebat, nggak usah ini itu. Sahih. Maksud saya udah jalanin aja masing-masing. Bang. Bener Bang, jadi maksud Ya, saya mantap, jalanin mantap. aja masing-masing kepercayaan, Iya. sekalipun itu Islam. Daripada bertengkar begini-begini, dibenarkan oleh Ustadz Hilman masih kurang paham. Saya tuh setuju dengan Ustadz Hilman itu. Jadi jangan proses-proses, kita jalanin aja Islam masing-masing, gitu aja, karena Islam itu banyak, bermacam-macam Islam, nggak usah berdebat, nggak usah bertengkar. Jadi negara kita ini jadi rusuh, kisruh, jadi nggak mau diam. Yang namanya agama itu nggak usah bertentangan, masing-masing aja udah jalanin yang sebenarnya. Udah saya Ini, begitu Bang. aja Bang. Bang Saya mah hanya pendengar, nggak bisa masalah ilmu itu. Saya tanggapi ya Bang Bram. Oke, kita dalam beragama Islam, dalam masalah fikih kita boleh ada perbedaan, tapi masalah akidah kita tetap satu. Iya, karena akidah itu akidah kayak Islam Syafi'i umpamanya kita. Itu masalah fikih Bang. Kalau Syafi'i Hambali itu Begini, masalah Bang. hukum mereka itu masalah fikih. Ya, ini Keyakinan mereka tetap sama. السلام Begini, عليكم Bang. أستاذ هيلمان. Waalaikumsalam. Ya, begini. كيف حالك يا Oke, begini, Bang. حبيبي؟ Ya. Ya tuh ya, saya akan lebih. Begini Bang Bram itu harus memahami apa yang diusahakan oleh teman-teman kita dari Basmi itu dalam rangka dakwah menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengkonter pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan itu mereka punya tanggung jawab untuk itu bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat mana ajaran yang benar yang sudah menyimpang dari kalau kita yang menyampaikan itu nanti umat Islam ini akan terjadi kepada Iya emang tidak yang mengenal mana yang menyimpangnya itu diberi arahan oleh Pak Ustadz Hilman. Mereka itu tidak paham atau tidak terima, malah tidak mengerti. Maksud saya itu udahlah, nggak usah berdebat, kita jalanin aja sebenarnya masing-masing. begitu.
Kalau saya begitu, Islam itu Kita nggak kan usah ya berdebat. teman-teman Ujungnya yang dari Basmi ujungnya kesinggung. Lanjut Bang Bram. Ujungnya kesinggung. urusan orang Akhirnya apa? Emosi, emosi. Mantap Bang Bram. Ini host kalah ya. Mantap. Bram. Iya, Ustaz. Ada yang bagus ini kalau tentang Maulid Nabi kan. Di luar Apa ini Hilman ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala Mas. Memang aja Hilman ini. tuh. Ya sudah, mari kita dengarkan dengan seksama Maulid bin Bas. Bukan Hilman, manusia itu banyak, beraneka macam. Boleh saja mereka berkata di atas manhaj salah, tapi tidak semuanya dijadikan barometer. Sebagaimana antum juga, apakah gufron juga mau dijadikan barometer keyakinan antum? حياة الإمام التقي الصبور تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجب. Ini dalilnya mana ini Tamujus Sutur Lidikri bin Baz ini? Maulid bin Baz. Subhanallah. Ya silakan dikritik itu. Dari kami gak ada yang ngadain seperti itu. Ini di Arab ini. Salafi begitu. Ini di Arab. Di mana? Arab juga bermacam-macam. Di Arab di Riyadh. Lah situ juga di sini ada gufron. Apa situ juga sama kayak gufron? Dia, iya ya sudah saya tanya dia. Loh, Saya tanggapi ya. Saya tanggapi. saya tanya, saya cuma tanya ini. Gitu. Saya tanya lah, tanya. Mantap, Bang. Karakter orang. Lihat kuliah ini kayaknya nih mantap. Keilmuan Tanya lah, mau tanya. Sahih. Mau tanya ini di Arab bikin Maulid bin Bas, di Riyadh bikin Maulid bin Bas. Jadi ini sesat atau tidak ini? Di sini juga ada gufron Mas Hilman. Nggak bisa Gufron sesat. digituin. Saya akui Gufron sesat. Oke, Jangan yang bikin disamakan. Maulid bin Bas. Oke, giliran saya bicara ya. Saya menjadikan profil Gufron itu bukan saya memuliakan dia, tapi bentuk penghinaan saya terhadap dia. Ketawa. Di sini juga ada gufron tersinggung. Nah, itu memang dihinakan kok, fotonya dipakai dihinakan. Nah, izin dulu mengantar anak sekolah. Gini lah, Intinya coba. jangan framing, Iya, saya mau tanya, Maulid bin Bas ini sesat atau benar? Gini loh Mas Hilman, saya juga nggak tahu itu gimana. Tinggal jawab. Intinya Tinggal kami jawab. tidak mengadakan itu. Oke, Kalaupun ada itu orang. Saya kasih Ya contoh. nanti biar Saya kasih contoh ya. Contohnya ada orang ini nih pakai sorban begini, bawa tasbih. Kemudian yang satu bawa kertas. apalagi bawa tulisan tasbih. syair-syair. Sejak kapan Ustadz Salafi pakai tasbih? Ya sudah saya tanya ini. Saya Aduh, tanya. framing lagi nih. Ya, Udah nggak mungkin jelas kan Ustadz Salafi aswaja. nggak pakai tasbih. Sama Berarti kan sih. bisa jadi ini orang lain juga. Sama, nggak mungkin aswaja kan memuji bin Bas. Masa aswaja muji bin Bas? Assalamualaikum Pak Ya Kiai bisa jadi Hilman. beliau-beliau ini orang yang dulu pernah merasa terbantu itu? oleh bin Bas. Bisa jadi Oke. mereka memuji akhirnya. Oke, apa yang Ya, saya nggak dilakukan tahu. mereka? Dari kami nggak ada mengadakan Maulid Oke, bin Bas itu. saya Jangan tanya. di-framing, jangan digeneralisasi. Mereka memuji bin Bas khusus pada hari Ya udah, kelahiran bin silakan Bas. untuk melanjutkan framingnya. Saya mau ngantar anak sekolah dulu. Enggak, ini orang ini hari kelahiran bin Bas. Tuh kemana? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Kiai Hilman. Kemarin jenengan bilang ayat wa taqsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu itu ayat mutasyabihat. Setelah saya cari-cari ternyata ayat Muhammad niku pripun Pak Kiai. Ayat Muhammad. Tapi Ayat Muhammad itu muhkamat, mungkin muhkamat. saya Muhammad. Muhkamat. Iya, hablnya Allah itu diartikan apa? Kalau bukan mutasyabih terus artikan apa, Pak? Saya cari semuanya itu ternyata ayat Muhammad bukan Yang iya. sama apa nih lagi sakit ya, jadi bicaranya enggak. Nggih. Ayat muhkamat itu yang bilang siapa ya, Sobat? Yang bilang mutasabet itu antum, tak cari-cari semua tak download itu. Yang bilang muhkamat itu siapa? Yang bilang ayat mutasyabihat. Saya dari tadi nanya, antum bilang itu ayat muhkamat, yang bilang siapa?
Sudah saya cari. Iya ya Allah. Iya. Namanya siapa yang bilang Barang Muhammad? Wahabi kayak gini semua. Saya bukan Wahabi. Ya saya tanya yang bilang Muhammad siapa? Kan sudah Anda cari tahu dong namanya. Yang bilang itu ayat mustasabihat siapa? Karena tasyabuh fi ma'nal habl. Nah itu menurut jenengan. Oke, ya sudah. Habl di situ maknanya apa? Nggak paham. Wa tasimu bihablillahi jami'a. Habl bihablillahi itu habl di situ maknanya apa? Itu agama. Habl itu agama. Mute tawa tuh. Mute tawa tuh. Habl itu bahasa Arabnya din. Agama itu bahasa Arabnya din. Habl itu tali. Kok bisa jauh sekali pindahnya dari tali ke agama? Ya, namanya juga bicara kosong. Ya udahlah. Namanya kalau pindah makna itu ditakwil. Yang ditakwil itu hanya ayat mutasyabihat. Begini Ustaz, Pak Hilman. Sekarang saya tanya Pak Kiai Hilman, khusus Pak Kiai Hilman saya tanya. Opo Tujuannya ziarah kubur itu nopo sih? Apa? tudakirul maut. Sama apa? Tudakirul maut. Oh, berarti mendoakan orang yang meninggal juga tidak? Anda tanya kan tujuan. Nah iya, tujuannya Tudakirul maut. cuma mengingat mati. Kalau Anda tanya yang dilakukan atau tujuan, yang mana? Tujuan. Ya tudakirul maut. Sekarang ya seginilah. Anggap tujuannya satu itu. Iya. Sekarang kalau bertawasul dengan orang mati ke kuburan, minta rezeki, minta naik pangkat, itu mengingat mati, mengingat akhirat atau mengingat dunia? Nah, kalau kalau yang antum maksud tawasul itu dicontohkan oleh sahabat dan kita melakukan hal itu tidak ada masalah. Saya tanya jangan muter-muter, langsung aja. Pertanyaan mudah. Masa kiai kok? Pak Iya. Kiai kok jawabnya bulat loh. Yang bulat itu. Tunggu. Izin host. Gini Monggo, host. Ustaz. Yang bertanya ini punya tidak paham ta'rif tawasul. Coba didefinisikan dulu tawasul itu apa sehingga nanti jawaban itu bisa ditangkap gitu Pak. Jangan Coba tawasul yang dipahami dengan itu apa? Tujuannya ziarah kubur Sampean itu kan pahami dulu tawasul itu apa. Coba ditanya host, tawasul itu apa biar dijawab itu nyambung, bukan menyalahkan si penjawab. Gitu. Pertanyaan saya belum dijawab kok ditanya ganti. Enggak, Ya, sampean tawasul sudah itu apa? dijawab tapi sampean nggak nyambung. Tawasul itu apa? Minta ke Sebentar. kuburan gitu. Saya sudah Tujuannya jawab ziarah kubur, tadi. tujuannya ziarah kubur itu apa Pak? Tudakirul maut. Tujuan. Itu kan sesuai dengan mengingatkan kan dasar tujuannya dalil. mengingat mati, mengingat akhirat. Oke. Kalau ada orang sekarang tawasul ke orang soleh yang sudah mati untuk mencari dapat rezeki, dapat pangkat atau dan sebagainya, itu mengingat Oke. dunia atau mengingat akhirat? Itu Oh ya gini Pak tawasul ya dan itu sah ya Pak ya. Itu sah ya Pak ya. Bisa juga mengingat dunia, bisa juga mengingat akhirat itu tidak ada salahnya Pak. Sekarang yang antum mau apa coba? mungkin Saya ini tanya Ustaz, kalau yang Pak dia Kiai tanya Hilman. begitu, kalau yang antum tanya begitu, tujuannya mengingat maut. Kalaupun ada orang ke sana di luar tujuan, semisal ke sana untuk apa namanya? Tawasul dulu kita masuk ke tawasul dulu. Kalau Tawasulan. tawasul, Nah, itu enggak masalah sesuai dengan riwayat tadi yang dibawakan. Masalahnya apa? Ustadz Hilman itu kasih aja dalil itu, tapi saya belum lupa yang Nabi atau sahabat yang melewati Saya dua turun. kuburan. Saya turun dulu Pak Kiai. orang ini kan tidak paham tawasul itu apa. Kabur dia, kabur. Bukan. Mau minum obat dulu Pak Kiai sebentar. Ya udah. Minta kesehatan sama obat ya. Mau minum obat belum apa-apa kok sudah kejang. Yang memberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Minta kesembuhan kok sama obat. Iya. Hanya itu, minta kesembuhan Itu sama obat. tadi saya mau menyambungkan itu loh. Yang menyembuhkan itu obat atau Allah?
tentu kan obat hanya menjadi sebab. Obat wasilahnya. Ya itu, ya Tawasul sama. juga dia. Iya, sama. Itu cuman saya lupa itu yang Nabi melewati 2 kuburan Muslim yang sedang diazab, lalu dia mematahkan batang kurma, lalu meminta kepada Allah selagi batang kurma itu masih basah, maka ringankanlah azab itu. Tapi saya kurang lupa lengkapnya kayak mana. Tapi itu dalilnya. Yang saya lucu ini Azat, yang saya lucu, dia melarang, dia mempertanyakan tawasul, tapi untuk mengharap kesembuhan dari Allah dia masih menggunakan perantara. Makanya itu yang muskilnya kan itu. Pak Kiai Hilman Araftani Pak Kiai. Ya, itulah Wahabi belajar sepatah-patah jadi ustadz, belajar sepatah-patah jadi ustadz. Coba kita dengarkan Mas Tawa dulu. Mungkin nanti bisa kita siapa tahu ada yang mau diobrolkan. Silakan Mas Tawa. Jadi untuk tawasul itu ya silakan dikerjakan karena memang ada dasarnya. Untuk Siapa tadi sahabat yang tawasul dengan orang mati itu? Banyak Pak. Siapa tuh? Bilal bin Haris, Utsman bin, orang yang disuruh Utsman bin Hunayf. Kitab apa tuh? Sahih itu. Sahih. Pak, kalau sudah naik itu tolong mic-nya dibetulkan, Pak. Artinya kan kita biar menikmati sama-sama. Silakan Abang Tawa, Kakak Tawa. mau ditanyakan Abang Tawa? Silakan Mas, Abang Tawa. Mumpung banyak para kiai nih, Abang Tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya tawasul kepada orang yang sudah meninggal, sudah dalam kubur, bagaimana itu? Boleh. Boleh Mas Tawa? Ya, dijelaskan. Oh ya, dijelaskan ya. Iya. Sebenarnya sudah dari tadi nih Mas Tawa sudah ikutin ya. Iya, Sudah saya jelaskan. oleh Ini Pak Tawa ya. Ustadz Hilman, Begini, Pak Tawa. Iwayat, silakan Mas Tawa. Boleh saya masuk Pak Tawa? Oke, jadi Ya begini. silakan. Tawasul itu diperbolehkan dalam agama kita. Dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Imam 4 madhab, sampailah ke zaman Ibnu Taimiyah baru diharamkan. Ini tawasul kepada orang meninggal. Lah kira-kira kalian Wahabi itu ikut siapa? Kok tiba-tiba mengharamkan tawasul kepada orang yang meninggal? Coba beritahu saya, Wahabi ikut siapa Pak Tawa? Atau nanti sampean tanya kepada ustadz-ustadz sampean, sebenarnya kami ini ikut siapa toh? Kok bisa-bisanya mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Nabi dan Allah? Ikut-ikutan paling. Itu ya Pak Tawa ya. Nah, coba nanti ditanya, kami ini ikut siapa ustadz-ustadz? Kok kami seperti ini? Apa yang Nabi tidak buat kami malah buat. Contoh membagi tauhid kepada 3, bertawasul, melarang tawasul melarang tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ini yang larang-larang ini siapa? Kan gitu ya. Silahkan Pak Tawa. Ya Mas Tawa. Jadi bertawasul Mas Tawa, kita berdoa kepada Allah melalui
atau orang. Itu kalau bertawasul kepada yang di dalam kubur itu ada dalilnya nggak? Sampean agama ini sudah berapa tahun Pak umur sampean beragama ini? Saya sudah 40 tahun. 40 tahun. Selama 40 tahun itu apa yang sampean pelajari? Baru tanya dalil. Tidak, saya tanya itu dulu yang kuburan itu yang sudah meninggal. Ada dalilnya. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya, Pak. Ada. Kalau ada pun sampean mesti ingkar, tapi ada dalilnya ini, Pak. Ada dalilnya. Itu coba dijelaskan. Mas Tawa minta dijelaskan. Oke, tadi begini Mas Tawa, dalil tentang tawasul kepada orang yang sudah meninggal itu tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, kemudian Ustadz Indonesia tadi. Itu hadis riwayat Malik Ad-Dar yang mana pada zaman Sayyidina Umar itu terjadi paceklik, maka ada salah seorang laki-laki, dalam riwayat yang lain dikatakan Sayyidina Bilal bin Haris Al-Muzani itu datang ke kuburnya Nabi. Apa yang dibuat di sana? Yang dibuat adalah bertawasul itu. Ya Rasulullah istasqi li ummatik fa inni qad halatu. Ya Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu, sesungguhnya mereka telah binasa. Itu salah satu bentuk tawasulnya Sayyidina Bilal bin Haris Al-Muzani itu. Dan hadis itu oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sanad hadisnya itu sahih. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir juga mensahihkan hadis itu. Nah, itu dalil diantaranya ya, diantaranya. Seperti itu Mas Tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dalil Mohon maaf. bolehnya bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Mas Tawa, seperti itu. Maaf Ustadz, siapa ini Pak Ustadz Abata. Ini saya mau nanya tentang ibaroh tentang Maulid yang ada di kitab Tiana. Nah, itu kan banyak ya perkataan para sahabat begitu kan. Nah itu statusnya itu bagaimana ya? Itu sampai nanti ketika menyampaikan Mas Kalwani, bisa ternyata salah. Kita selesaikan dulu dengan Mas Tawa tadi. Sudah jelas ya Mas Tawa? Kebolehan. Kalau saya dapatnya dalilnya apa? Karena meminta kepada orang yang sudah meninggal itu, apalagi sudah dikubur, itu malahan itu tidak ada disyariatkan. Yang disyariatkan itu mendoakan saja, mendoakan orang yang dikubur, bukan orang yang dikubur disuruh berdoa kepada Allah. Nanti dia repot nanti. Tadi riwayat sudah saya sampaikan Mas Tawa. Riwayat sudah saya meminta kepada orang yang sudah di gini, nanti orang yang dikuburnya kerepotan dong. Kalau dikubur minta lagi kan. Kalau kita minta kepada orang yang dikubur itu baik aswaja maupun wahabi sepakat itu syirik. Makanya tadi itu saya tanyakan, sampean paham tidak tentang tawasul itu apa? Begitu Pak Tawa. Kalau minta kepada orang yang dikubur itu memang salah, kan gitu ya? Nah, sebenarnya minta dalam tawasul kan tidak minta kepada yang dikubur. Tawasul itu minta kepada Allah melalui perantara Nabi, kan begitu tawasul itu. Satu apa? Setelah pemuda kah? Enggak, saya ini tas besar. Satu. Misalnya Pares tuh. Bukan. Yang ini. Berapa es? 5. Ya ini
Mungkin maksudnya Bang Tawa itu tadi kita apa namanya bertawasul, mana mungkin yang dikubur itu memohonkan doa lagi kepada Allah, maksudnya mungkin begitu Bang. Dan orang di Nabi berdoa itu ada dalilnya, Mas. Hadis riwayat Tabrani, di situ ada riwayat amalan umat ini ditampakkan oleh Allah kepada Nabi. Kalau Nabi melihat baik, Nabi muji Allah. Kalau Nabi melihat buruk, Nabi memintakan ampunan untuk umatnya. Itu di dalam hadis riwayat Tabrani, ada juga di dalam hadis riwayat Al-Bazzar. Lalu orang-orang yang apa namanya, orang-orang soleh, maksudnya selain Nabi pun sama begitu ya? Ya, dikiaskan dengan dikiaskan. Ya mungkin saya sedikit perjelas maksud. Karena begini Mas, itu. orang yang sudah meninggal itu kan mereka hidup. Ya, Kemarin orangnya pada editorial saya nanti kabida. Kunaon? Ya, kekerasan ke. Mungkin dari pengertian tawasul itu nggak paham dia tawasul itu gimana. Terus dia menganggap orang-orang yang soleh, orang-orang yang seperti wali-wali Allah Ta'ala, dia menganggap itu mati, padahal memang mereka tidak mati, dan itu dalilnya di Al-Quran semuanya. Tawasul itu dalilnya pun di Al-Quran, dan tawasul itu kan terbagi banyak. Mungkin ini nggak paham, perlu kita harus jelaskan. Mungkin dari pengertian tawasul, terus tawasul itu terbagi-bagi. Ada tawasul dengan Ismul A'zam, dengan nama-nama Allah Ta'ala. Ada tawasul kepada Nabi, ada tawasul dengan doa, ada tawasul dengan ini macam-macam. Jadi mungkin dijelaskan dari awal, mungkin biar orang-orang ini paham begitu. Kalau mereka satu saja Mas, aku aja. Boleh itu bertawasul dengan amal soleh, itu Wahabi. Itu yang mereka bolehkan. Cuma satu itu. Ya mungkin maksudnya Bang Tawa tadi, mungkin saya juga sedikit apa namanya, perlu diperjelaskan. Kan ada yang hanya mendoakan saja ahli kubur, ada juga yang kita berdoa tetapi kepada orang soleh itu supaya memohonkan doa kepada Allah atas hajat kita, misalnya gitu. Nah, mana mungkin begitu maksudnya, mana mungkin orang yang sudah meninggal memohon doa lagi gitu kan, sudah meninggal, mungkin maksudnya begitu. Kita ketika masuk kubur itu disunahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu kan doa. Sudah pasti apa nama yang ada di dalam kubur itu ya dengan seizin Allah ya, yang membalas juga doanya kan. Iya. Oh, berarti masih apa istilahnya? Masih bisa apa namanya, aktivitas doanya itu masih berlanjut begitu ya untuk orang yang masih hidup gitu. Kalau misalnya kita memohonkan kepada ahli kubur supaya memohonkan lagi kepada Allah, nah maksudnya begitu, itu boleh begitu ya? Ya, banyak orang yang diizinkan oleh Allah kan. Para wali, orang-orang soleh, para nabi, para rasul kan begitu. Ya tidak semua lah. Ada orang-orang khusus. Hanya orang-orang tertentu saja begitu ya. Semuanya dengan izin Allah kan begitu. Semuanya dengan seizin. Kalau seumpama meminta apa istilahnya secara mutlak kepada ahli kubur tersebut, nah baru mungkin itu dikatakan musyrik, mungkin begitu ya Pak Ustadz. Kalau meyakini yang diminta itu adalah Tuhan, yang diminta itu bisa memberikan manfaat dan bahaya tanpa Allah, yaitu baru. Begini saya masuk juga. Begini Pak, ini didengar betul-betul ya. Dengar betul-betul. Meyakini kertas itu membakar, meyakini api itu membakar kertas, ini syirik kan gitu. Meyakini Allah menitipkan kekuatan pada api untuk membakar kertas, ini bodoh. Ini kitab ini meyakini Allah yang membakar kertas, lah ini betul.
Jadi syirik dan tidak syirik itu ada pada itikad. Semisalnya beginilah, saya datang ke kuburan, tapi saya tidak meyakini bahwa yang di dalam kubur itu mampu memberi apa-apa sebab akibat. Terus saya minta, di kuburan dulu saya minta. Lah ini saya paling kuat, saya dikatakan jahil, Pak. Tapi kalau meyakini, saya itu yakin bahwa penghuni kubur ini mampu memberi apa-apa akibat. Nah ini saya syirik. Terus yang betul apa? Yang saya mampu izin masuk memberi ini, Abata. akibat itu Allah. Assalamualaikum. Saya izin masuk ini Abata dan tim. Ya, memang pembahasan seperti itu. Tapi ini kembali lagi ya, dengar baik-baik pernyataan terbuka saya ya. Jadi pernyataan terbuka saya memang kembali lagi ya, kalau niatnya adalah untuk agar yang dibawa paham, mereka belajar. Kembali lagi, kalau belajarnya cuma di komal-komal percuma. Karena memang belajar itu harus langsung talaki, datang ke guru. Itu satu poin yang pertama. Jadi kalau niatnya memang mau memahamkan orang-orang yang di bawah, makin saya belajar kayaknya memang percuma. Karena kalau gurunya mereka hanya nonton video mah percuma. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ada pembahasan-pembahasan yang memang kalau dibahas di publik ya malah tambah ngaco gitu. Contoh saya selalu menyampaikan bahwa Ustadz Kalwani, tolong di-mute dulu Ustadz Kalwani. Iya. Saya selalu menyampaikan bahwa ada yang pernah kemarin bertanya ya masalah abi wa abaka finnar, abaka wa abi finnar ya, atau seperti tahu kamakola ya. Saya selalu menyampaikan bahwa saya tahu hadisnya, cuman saya tidak pernah mau menjawab hal itu gitu. Karena apalagi kalau kita berbicara di publik ya. Karena itu terlalu frontal atau pembahasan itu gitu, terlalu terbuka begitu. Oke, jazakallah atas saran dan masukannya ya kepada Mas Tayu. Kita juga sebenarnya begini Mas Tayu, kita ini kan sebenarnya semua dalam rangka dakwah ya, dalam rangka dakwah, bukan dalam rangka orang itu ngajinya hanya di komal-komal saja. Kita tidak mengarahkan ke situ Mas. Ya belajar tentu saja talaki kepada seorang guru. Adapun nanti di komal ini mungkin sebagai tambahan wawasan atau bagaimana begitu Mas Tahyu. Sebenarnya begini Mas. Jadi sebenarnya saya izin bicara. Sebenarnya ini kan untuk mengurangi daripada kelalaian orang yang main medsos, maka kita buat juga majelis-majelis tandingan yang itu mengandung edukasi dalam ilmu. Seperti itu. Jadi kalau kita cuma misalnya, ya betul. Nah, jadi ini untuk mengurangi majelis-majelis yang mungkaroh juga. Di situ sudah ada percakapan antara perempuan sama laki-laki yang bahasnya malah lebih spesifik kepada inilah itulah, bahkan bisa jadi gibah. Nah ini kita kan ada edukasi. Jadi kita bikin majelis tandingan juga sekarang. Baik, saya izin masuk orang di itu sini. juga tidak lalai. Disinilah yang saya mau maksud, kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, guru-guru kami ya, saya dalam hal ini. Makanya ini terlepas kita tidak bahas masalah golongan A, golongan B ya, enggak, ini murni kita masih pagi-pagi ya. Ya, ini yang dimaksud bahwa kalau nanti antum pasti tahu lah dari dalil terkait Roy Vido, tahu kan Roy Vido kan? Ya. Roy Vido. Dia Roy Vido apa sih ya, Masya Allah saya lupa ya. Iya, itu Masya Allah. Itu kayak gitu. Kilabun nar itu, aduh. Karena kenapa? Makin banyak orang yang ngomong, makin sok paham agama. Itulah kemarin makanya saya ada maksud yang saya sampaikan. Cuman kayaknya teman-teman yang lain itu menganggap pernyataan saya terlalu ini, bahkan dibilang oten lah, dibilang ini, terserah lah. Cuman kayak gitu memang, betul kata dalam hadis itu. Semakin bertambah zaman, semakin banyak orang terlalu sok berbicara agama kemana-mana. Nah, itu. Jadi antum tidak termasuk dalam hadis itu ya. Gimana? Gini saya jawab gini. Gimana tadi bilang apa? Justru barangkali antum adalah bagian dari hadis itu.
karena saya melihat kelakuan antum juga lebih ngawur daripada yang kami ada di sini. Oke, terserah tidak apa-apa. Makanya begini, asbab itu kita tak pernah tahu entah itu datangnya dari mana. Kadang-kadang di Komal ini hanya asbab kecil saja untuk menggait asbab yang lebih besar. Iya. Ya, jadi begini Mas Tahyung, sampean mengatakan di sini tidak percuma. Justru sini sangat berguna sekali. Tadi dari pihak Pria Tulen, Mas Tawa itu mengatakan tasbih itu bukan dari Wahabi, itu mesti aswaja. Ini dari perkataan seperti ini kita tangkap bahwa Wahabi itu mengharamkan tasbih. Lalu haramnya dari mana tasbih? Kan gitu kan. Lah ini pernyataan orang-orang Roebidoh ini kan perlu dibasmi. Perlu diluruskan. Baik. Tambahan lagi dari Seperti saya. itu, Pak. Jadi seperti itu Bapak-bapak sekalian. Seperti ini Mas Tahyung nih. Ini tambahan juga dari saya. Jadi memang betul kami ini bukan orang yang saya pribadi ya. Mungkin saya pribadi tidak berkapasitas sebagaimana ulama-ulama salaf. Tapi kan kami di sini tidak berpendapat dengan nafsu pribadi. Kami menampilkan dalil-dalilnya dan pendapat-pendapat ulama mengenai masalah-masalah yang disampaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruwaibidoh itu dalam hadis, itu coba antum perhatikan tuh ruwaibidoh itu siapa? Nah, maka jangan samakan setiap ada majelis yang kumpul-kumpul bicara agama, terus kita katakan wah ini ruwaibidoh semua, kan tidak. Makanya itu pentingnya juga Anda itu mempelajari tentang hadis yang dimaksud dengan ruwaibidoh itu siapa dan bagaimana mereka. Ini kan kita buat pendapat bukan pendapat pribadi, tetapi mengungkapkan pendapat-pendapat dengan adanya data referensi dari ulama-ulama dan mereka ulama-ulama yang mu'tabaroh. Ya seperti itu. Betul Pak. Jadi tolong dipahami itu, dihargai juga majelis seperti ini. Saya kan tadi bilang bisa jadi, saya tidak bilang, maka tadi kan saya sempat bilang, saya tidak bahas masalah golong-golongan ya, saya bilang bisa jadi, karena terlalu banyak, orang malah lebih, ya kan kita tidak tahu niatnya orang Pak, lebih banyak nanti orang vokal malah, oh ini kan memang bibit-bibitnya memang begitu dulu, lama-lama Komal seperti yang tadi antum bilang, tandingan-tandingan ya, jadi nanti banyak tandingan Komal-Komal dengan niat, agar tidak ada yang joget-joget, tidak ada yang ini, ya seperti itu ya, niat bagus, betul, niat bagus sekali. Kalau ente mau menggugat orang-orang yang membuat majelis-majelis di Komal, berarti nanti ente harus menggugat para mubalik yang menyebarkan videonya melalui TikTok dan sebagainya itu. Kemudian TV Roja, Radio Roja itu digugat juga. Jangan buat. Iya, saya kan bilang tadi bagus sekali Pak, saya bilang bagus sekali, saya tidak ini. Saya bilang bagus sekali. Jadi begini Mas Tahyung ya. Jadi misalnya nih pisau, nih saya umpamakan ada pisau. Nah pisau ini yang menggunakan ini, yang menjadikan pisau ini manfaat ataupun mudorot, berbahaya, tergantung penggunanya. Kalau seorang pembunuh megang pisau itu bahaya, ya. Ataupun anak kecil main-main pisau. Nah sekarang kalau pisau itu jatuh di tangan dokter spesialis bedah misalnya, itu punya manfaat. Makanya jangan melihat sesuatu memandangnya mudorot tok. Lihat juga keadaannya, sikonnya, dan siapa yang memegang itu, dan siapa pelakunya. Maka penting juga melihat keadaan. Jadi tolong kita berwawasan luas mengenai hal ini. Andai kata antum keras terhadap majelis-majelis yang di Komal mengenai agama, harusnya Anda lebih keras lagi dengan majelis-majelis yang mungkaroh seperti itu. Majelis-majelis Wahabi itu, kajian-kajian yang katanya sunnah, itu harus dihilangkan itu yang begitu. Iya, baik. Jadi seperti itu Bapak-bapak sekalian. Ya. Karena di sini ada Yai Abata ya, jadi saya naik. Mungkin kalau tadi tidak ada Yai Abata saya nggak naik tadi. Kalau saya mungkin seperti itu Mas Tahyung. Kalau memang di Komal-Komal itu jangan diadakan ya kajian-kajian yang Wahabi itu, dari Wahabi, dari Syiah dan sebagainya itu. Iya, tapi kembali lagi Bapak-bapak sekalian, terkhusus Abata ya, karena kan Abata yang mewakili ya, dan lain-lain. Karena di sini Pak Abata ya membawa bendera apa yang dinamakan basmi. Kembali lagi saya sampaikan Pak, bahwa saya tuh justru baru masuk di Komal gitu, baru tahu TikTok, baru masuk di Komal.
Saya baru tahu pembahasannya ternyata di Komang itu kalau bukan bahas Wahabi, bahas Tri Tauhid. Jujur ini demi Allah nggak bohong nih. Aku baru masuk di multi universe ini, kenapa pembahasannya begini gitu. Nah perasaan belajar dulu nggak gini banget ya. Jadi seperti itu Pak Abad. Itu yang Bapak bisa menyampaikan alasannya kenapa teman-teman dari Basmi mengangkat tema Wahabi, Tri Tauhid. Silakan Mas Abad. Enggak usah dibahas juga, nggak apa-apa. Nah, kita mau mendengarkan kan alasan kenapa harus dibahas itu. Kenapa harus diangkat. Udah. Ini kan cuma pernyataan. Saya bukan pertanyaan, pernyataan. Kalau pertanyaan sudah kemarin-kemarin udah dijawab, Pak. Udah kemarin dijawab. Aman kok aman. Saya cuma membuat sebuah pernyataan. Saya tuh waktu pertama kali naik, perasaan itu terus ini bahas itu. Gitu. Iya, adanya 3 tauhid ini pun saya baru tahu gitu kan. Ya yang saya tahu uluhiyah rububiyah asma sifat tidak langsung tidak dijadikan sebuah pertanyaan, harusnya itu gitu maksud saya. Karena memang dijawab kemarin kan sudah dijawab, meskipun saya tetap merasa ya dengan pegangan saya ya, walaupun sudah dibahas seperti dalam hatiku ini orang ngelantur ini sudahlah. Sebenarnya begini Mas Teo, yang namanya ilmu itu kan perlu diulang-ulang ya supaya betul-betul paham, betul-betul merasuk di dalam hati. Jadi kita mengulang-ulang bahwa Tri Tauhid itu adalah ajaran yang menyimpang. Ini nanti disampaikan dalilnya menyimpang itu begini, hujannya ini. Itu kan perlu diulang-ulang supaya umat itu betul-betul paham. Ternyata memang pembagian Tauhid menjadi 3 yang diajarkan oleh Wahabi itu sesat dan menyesatkan. Itu kan perlu diulang-ulang Mas Tehyung. Oke, baik. Itu pernyataan Anda gitu. Iya, baik. Terima kasih. Maka dari yang saya itu mewakili pernyataan ulama karena memang baik. Silakan pernyataan ulama. Boleh. Iya, jelas. Karena itu pernyataan mewakili pernyataan ulama yang memang Asy'ariyah ataupun ulama-ulama yang bertauhid dengan mengikuti madhab Abul Hasan Al-Mansur Syekh Abu Hasan, maka ini memang menolak tauhid yang dibagi-bagi itu. Tauhid dibagi-bagi itu memang lebih tepatnya bukan menyimpang, memang sesat. Itu saya bukan tidak tahu tentang Basmi ini, tapi saya memang melihat memang itu sesat. Tidak bisa dipegang. Bahkan orang Islam coba di dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Orang Islam kok masih diakui belum murni keislamannya, masih dikatakan syirik sebelum dia bertauhid uluhiyah. Nah ini apa coba? Padahal yang diyakini di dalam dalam rububiyah mesti itulah yang disembah dalam rububiyah. Kok ada dibagi-bagi seakan-akan tauhid ini iman ini terbagi-bagi. Kalau iman A, iman B, nggak ada begitu. Orang yang beriman kepada satu mesti dia akan menyembah kepada yang satu. Nggak ada. Nah itu kan kesesatan, lebih tepatnya sesat, bukan menyimpang. Baik, saya cuma mau bilang satu kata atau satu kalimat. Ya belajar dulu Pak. Makanya tadi saya sampaikan kita memang harus talaki dulu gitu. Kalau cuma di komal-komal kemana-mana. Enggak, saya tanya antum belajar berapa tahun? Saya pesantren 15 tahun sampai di luar negeri. Kamu pesantren berapa tahun? Kutanya berapa tahun? Kitab apa aja yang sudah dipelajari? Cuma mau bilang Bapak belajar dulu, itu saja gitu. Bukan mau pesantren kilat. Itu Mas Tehyung kan sudah disampaikan oleh Mas Aswaja hujannya tadi kan. Itu mau gimana lagi Mas Tehyung? Apakah Mas Aswaja itu tidak punya ilmu untuk menyampaikan itu? Aman Pak, saya cuma satu kata loh. Kok jadi memicu ya? Saya cuma beliau mampu menyampaikan itu karena ada ilmunya. Tidak mungkin orang tanpa ilmu menyampaikan itu. Yang tidak bisa Mas. Menyampaikan kesesatan Tri Tauhid itu karena memiliki ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Ayo kita belajar sama-sama lah. Kita belajar sama-sama. Saya buka kitab, kita baca sama-sama Tayyung. Ayo. Mampu. Tayyung. Krik. Saya cuma bilang satu kalimat, belajar lagi Pak. Gitu aja, nggak banyak lebar. Ya kamu itu perkataan. Saya juga belajar. Jangan suka saya belajar. nggak mau belajar. Iya saya belajar. Ayo lah, jangan emosi lah, jangan. Enggak, kamu tidak kenal orang tapi emosi emang nggak boleh.
Ayo buka kita baca sama-sama. Lalu nanti siapa yang saya juga harus belajar, Pak. lagi. Saya belajar, dan yang tadi ngomong tadi belajar lagi seperti itu. Gitu aja. Nah, yo buka yo Tahyong yo, belajar yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya suka itu kata-kata begitu. Saya suka kata-kata begitu secara tidak langsung itu. Jadi Oh, saya juga 17 suka, tahun saya di juga pesantren, suka, saya ini suka. 17 tahun di pesantren, saya 20 tahun di Iya, betul. Makasih, Pak. Belajar lagi. Cuman satu kalimat tuh saya cuma ngomong begitu, belajar lagi langsung naik. Tahyong juga belajar lagi ya Tahyong ya. Itu kapasitas seseorang supaya tahu kok ribut-ribut pagi-pagi. Enggak ribut-ribut, Pak Andir. Aman. Sebenarnya saya aman gitu. Cuman nggak tahu kenapa pada panas ya saya ngomong. Jadi begitu Mas Tahyong. Karena gini Pak Tahyong, kenapa kami panas? Karena Tahyong ucapannya itu penuh dengan penuh dengan apa namanya bisa. Ini yang nyuruh belajar dulu di bawah, pria tulen, ayo naik, buktikan kapasitas kamu. Jadi seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, masih pagi juga sih, Masya Allah. 25 apa ini? 25 apa ya? Bulan berapa sih? Agustus ya, Mike. 25 Agustus. Tanggal merah. Sama ini Andi Sasono yang di bawah. Andi Sasono selalu menuduh kami kuburiyun, tapi faktanya Wahabi memang duburiyun. Gini. Ini kan tanggal merah Yun ya. Dan ini adalah ihsan dari peringatan Maulud Nabi. Kan gitu ya? Iya, gimana? Betul. Iya, hari ini kita libur, itu ihsan dari peringatan Maulud Nabi, kan gitu ya? Kemudian Ya kemudian kita nikmati sama-sama peringatan itu. Kita mengenang bahwa ada sosok manusia lahir ke dunia ini yang mengenalkan Islam kepada kita. Salah ya seperti itu? Sebentar saya kerja, Pak. Sebentar lagi saya kerja. Kan kalau kerja kan gajinya double. Enggak, Pak, tetap masuk sih saya. Iya double kan? Tidak ada double, memang masuk. Nggak libur. Saya nggak libur, Pak. Oh, triple ya? Antum kerjanya swasta apa PNS? Swasta, Pak. Siapa yang bilang PNS? Swasta mana ada libur, Tahyong? Iya. Rata-rata moto gini. Rata-rata moto perusahaan swasta buka setiap hari kecuali hari raya dan hari kiamat. Iya, ini maksudnya arahnya kemana ini? Kenapa jadi kayak ketus begini? Kan tadi Pak itu, saya sudah jawab. Kenapa jadi pada ketus jawabannya? Santai lah. Jelaskan. harus. Sebentar, kalau di Aswaja. Sebenarnya gini Pak, Abata, Bapak boleh lihat saya naik di ini, rata-rata izinnya. Pernyataan saya itu jelas, ya mungkin saking jelasnya tidak disuka sama beberapa orang, makanya saya diturunkan. Nah, bahkan di non muslim sekalipun naik di koma non muslim, saya langsung pakai satu kata, tidak tenang dia, langsung diturunkan saya, karena saya itu memang kalau ngomong seperti ini, Pak. Jadi percaya ini ayo kamu itu percaya ya. Tapi yang panas itu berarti omongan saya kena itu. Enggak. Yang panas bagi kami itu omongan antum tidak berdasarkan referensi para ulama, itu aja. Lembut tapi bau. Itu teh langsung namanya. Mana namanya Tahyong? Aman, Pak. Mainkan begini Yung. Kalau mau tahu sekaliber teman Anda yang jago bilang retorika, siapa escort saja tuh langsung turunin saya itu. Karena tidak banyak bicara dia sama saya. Tayo sini aja, gak usah ngomong sama aku yuk. Kelamaan lo. Sebentar, saya mau tanggapi dulu yang di bawah. Yang di bawah ada yang typing, Hilman berani debat gak lawan Ustadz Tamrin ketua API. Ini Tamrin udah beberapa kali diajak ya. Tapi tidak mau. Malah beberapa kali ditunggu di komal-komal itu tidak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke poin pembahasan awal tadi apa tadi? Kamu dengar dulu, saya itu dari tadi mau ngomong nggak sampai-sampai. Iya, Gini, silakan. Tayyib. Gini. Aswaja itu meyakini adanya dalil ya tolak ini minalahdi ilalahdi. Itu di Aswaja itu ada seperti itu. Tolabul ilmi minalahdi ilalahdi. Bata, izin dulu ya. Terus ketika Mas Abada. ya Di ini ya, saya izin buang air dulu. Di kontrol ya. ya. Jadi begini, di Aswaja itu ada dalil tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minallahdi ilalahdi. Jadi ketika antum menyampaikan kami untuk belajar lagi, ini kan kami sedang belajar, Pak. Bahkan kami itu meyakini belajar itu sampai mati. Di perkataan sampean ditujukan kepada kami itu justru tidak tepat. Harusnya sampean katakan kepada diri antum sendiri. Karena apa? Karena kalau kita nanti buka-bukaan, ini yang kelihatan bodoh itu antum. Yang kelihatan bodoh itu antum. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Makanya saya itu ingin menjelaskan. Makanya kalau kita ngomong itu kan harus hati-hati. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Hati-hati Pak, hati-hati saya. Saya Iya. sangat meyakini bahwa Makanya gini, rububiyah nah, dan semua sifat Pak. ini kan kamu tidak bagusnya ada orang ngomong dipotong-potong. Artinya begini, justru kamu itu tidak pernah beradab sama sekali, tapi kamu itu merasa terjalimi, lalu naik komal-komal menasihati kami. Padahal faktanya kamu itu tidak beradab sekali, yo. Itu yo. Jadi kalau di rumah ada cermin itu nanti kamu bercermin. Terima kasih. Maka saya ngomong seperti ini. Iya. Saya sangat meyakini Pak bahwa uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat Pak itu. Ya, silahkan kalian mau framing 3 tauhid, 3 tauhid silahkan. Pak, dari awal itu begini. Jangankan kamu meyakini uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Kamu meyakini Yesus sebagai Tuhan itu kami nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman permintaan kami, jangan ganggu kami. Selama ini kan kami berdiri di sini kan membentengi sampean yang mengolok-ngolok kami. Bukan kami mau ngolok-ngolok tauhid 3 sesat itu, tidak. Ketika sampean sudah berulah parah, maka kami katakan bahwa tauhid kamu itu rusak. Itu kamu mau berpegang bahwa Yesus Tuhan, ya, Dewa Siwa Tuhan, apa itu hak kamu. Tidak ada Baik, urusannya pernyataan sama Bapak saya. bagus sekali, pernyataan Bapak itu. Baik. Tapi kembali lagi, semoga Allah membersihkan dan mensucikan diriku atas kejahilan murakabmu itu. Nah, gimana nih Tahyung? Buka-bukaan saja ya Bata. Iya. Santai aja. Langsung Bata. Lapangan. Buka-bukaan. Santai Pak. Saya sudah bilang saya itu pelan kalau ngomong, tapi yang dengar pada panas. Iya. Turunan saya langsung. Halus tapi bau lancung. Siapa Esko turunin saya? Sekali berhilman pun JLC pada naik pitan semua itu. Bahkan yang di sini naik pitan. Saya ngomong pelan Pak, tapi kena di kalian. Ini gini, kalau bagi kami untuk apa melayani orang yang tanpa ilmu gitu aja. Baik. Kalau diskusinya berimbang seperti dengan Ibnu Islam, tidak kami turunin biarpun dia ngeyelnya minta. Baik Pak, baik. Terima kasih. Dia berilmu dibarengi Baik. dengan referensi. Baik Pak. Tapi satu kalimat yang saya kasih tahu sekalian ya. Ya. Diulang lagi. Kalau mau kaliber yang Anda inginkan, percayalah yang naik di Komal ini yang mau naik di room itu bisa saya berani untuk saat ini ya berani jamin kayaknya nggak ada nih. Oh, Nggak ada apa, nggak ada. Berarti tidak langsung mengatakan bahwa yang naik yang naik ini Wahabinya ini masih kurang kompeten ya, masih ada yang lebih dahsyat ya. Jawabannya silahkan dipikir sendiri.
Iya, karena Gini tayo, wah, seperti itu bukan. Sebentar. Kalau masih hidup Muhammad bin Abdul Wahab, saya akan debat sama Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi seperti itu, Pak. Anda merasa bahwa oh ABS yang paling ini, emang kalau banyak penonton menjadi acuan bahwa sekaliber itu. Kok penonton arahnya aja kok kemana-mana gak ada penonton nih. Sebentar. Yang jadi acuan kami ketika kami berdiskusi, orang itu ada ilmunya atau tidak. Kalau tidak ada ilmunya ngapain dilayanin? Itu aja. Ini Teh Yung gurunya mungkin Fir'aun apa gimana? Orang, iya, anak SD pun juga ada ilmunya, Pak. Kalau berbicara ilmu doang ya, cuman ilmu apa yang Anda butuhkan sebenarnya? Kamu nggak paham definisi ilmu. Ilmunya seperti apa? Pantas gak ketika orang kuli bangunan tidak pernah ngaji, terus tiba-tiba debat masalah agama? Ya nggak pantas. Harus muktadol makom, muktadol hal, orang itu Jangankan untuk belajar ilmu. Wah, Anda menghina ini, menghina profesi kuli bangunan ini Anda ini. nggak menghina gini, Tio. Salah kaprahnya ente di sini. Saya cuman bilang seorang kuli bangunan yang nggak pernah ngaji tiba-tiba mau bahas agama, pantas nggak? Kalau dia bahas rekonstruksi masalah bangunan pantas, tapi kalau masalah agama yang mana dia tidak punya dasar sama sekali, apakah pantas? Kan tidak, kecuali dia bertanya. Itu pantasnya. Ketika orang bodoh masalah agama, dalil tidak tahu, belajar tidak pernah, ulumul hadis, ulumul Quran tidak pernah, bahas masalah agama tidak pantas. Pantasnya itu bertanya, muqallid. Betul Tahyung, dengerin tuh Takandir. Kalau orang yang berilmu, Pria tulen di bawah metaping bahwa Andir menyerang person. Pria tulen, ayo naik pria tulen saya dulu, naik pria banci lu, naik. Gini, salah kaprahnya Wahabi di sana. Omongan saya saja yang begitu jelas sudah salah kaprah, apalagi kalam-kalam Nabi dan kalam Quran yang bahasanya bahasa Arab, yang kaidahnya itu sangat-sangat luas. Omongan saya saja yang dapat dimengerti dengan mudah sudah salah kaprah. Termasuk ente salah paham. Saya akan belajar lagi Pak Andir, begitu pula juga Anda. Oke, ayo kita buktikan. Yuk. Kita buktikan. Masya Allah. Sekaliber yang di atas dia pada panas loh, saya naik loh. Nggak panas. Bukan panas Tahyung. Mengkhawatirkan ketika orang saya ketawa. Anda merasa mau naik orang-orang formal yang dari Wahabi. Saya cuma bilang kayaknya enggak. Coba ayo, Tahyung Iya, coba bahasa yang Arab. jago-jagoan itu kayaknya nggak mau naik karena sudah lihat kapasitas kalian seperti apa. Coba bahasa Arab dulu, kita bahasa Arab. Bisa nggak bahasa Arab? Wahabi, sebentar, Ustaz. Saya tidak tahu, Ustaz. Anda puas? Maksud antum orang-orang aswajah tidak berani naik di Komal Wahabi gitu. Tahyung, maksud ente asatid aswajah tidak berani naik di Komal Wahabi gitu atau gimana? Aku bilang ya, bahasaku saja tadi yang semudah itu kamu nggak paham, Andir. Iya, saya kan bilang tadi di awal-awal saya bilang tadi bahwa kalau yang kalian harapkan orang-orang kaliber dari Wahabi naik, kayaknya kamu itu apa, Tahyung? menurut pernyataan saya ya, sepertinya ada yang naik cuma naik sedikit baru turun lagi, naik sedikit turun lagi, tidak menghindari berdebat sebenarnya. Kalau saya lihat orang-orang yang memang kaliber ya,
dari di sisi Wahabi. Dari depan. Kalau Wahabi naik Seperti sebentar itu. lagi. Iya, mana. Kalau memang beneran kalian mau mencari yang ilmunya hebat ya, saya lihat yang kaliber itu ya. Nah, saya tidak mau sebutkan namanya, nanti kalian sebut ini. Nggak ada kaliber Wahabi. Cuman turun. Mana ada Itu kaliber pinter, Wahabi. justru itu yang pinter gitu. Nggak ada namanya Karena kaliber. kalau yang meladeni kalian itu, cek masuk ya ke masih menurut saya masih ya begitulah. poin Teh Yung itu apa poinnya? Dari tadi saya mendengar menyimak nggak ada poinnya. Anak Teh Yung itu apa poinnya? Sepanjang saya menyimak itu nggak mendapat poin apa dari perkataan Teh Yung itu, nggak ada poin sama sekali. Dari awal sampai akhir sampai saya naik ke Komal tuh nggak ada poinnya. Judulnya Poinnya itu apa? Iya, poinnya apa? Judulnya Teh Yung? Arah mau kemana? tahlilan itu bid'ah, itu poin. Atas dasar apa? Bid'ahnya di mana? Jelaskan. Jelaskan. Menurut Anda atau menurut ulama? Menurut ulama siapa? Nah, belajar lagi Pak kalau begitu. Bapak belajar Kalau lagi. kalau kami disuruh belajar, lantas Anda itu seperti apa? Saya juga belajar juga Pak. Nah, begini ya. Kalau orang-orang yang belajarnya sistematis bertahap dari bawah sampai atas sampai ke jenjang kuliah, ada suruh belajar lagi, memang kami selalu belajar seperti itu. Nah, lantas Anda itu pada level apa? Juga belajar Pak. Anda itu pada level apa, Teh Yung? Kalau kalian bilang begitu, kami juga belajar Pak. Level Anda itu sudah di level mana seperti itu? Poinnya apa gitu? Poinnya Dan apa? karena kami belajar, makanya kami menyampaikan dengan pernyataan terbuka, maulid dan tahlilan itu bid'ah. Oke, ayo kita bedah sekarang. Sebentar Ustaz. Bid'ah itu memang bid'ah, tetapi bid'ah Mana Teh Yung Ustaz? hasanah. Turunin. Hah? Kenapa diturunin Ustaz? Teh Yung mana Teh Yung? Kenapa turun dia? Dari tadi kita dengar dia ngoceh itu nggak ada poin sama sekali. Jadi kita kejar poinnya aja, nggak perlu kita berdalil membuka kitab-kitab ulama. Nah, Teh Yung. Biasa Ustaz, itu nyaring bunyinya. Nggak masuk juga diturunkan tadi. Ya, izin dulu mungkin. Sudah dari tadi soalnya sudah hampir 1 jam lebih ya. Jazakallah semuanya yang sudah mampir. Semoga teman-teman Basmi Allah berikan kemudahan, kemudian pertolongan di dalam menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Amin. Semangat terus Mas Kiai Abata, Mas Andir, Mas Satbem ini. Siap, Komandan.